ini data real, data fakta Bapak Ibu. Harga emas, pergerakan harga emas. Dalam 1 tahun rata-rata kenaikan harga emas itu 12%. Kita anggaplah 10% Bapak Ibu. Dalam 5 tahun naiknya 64%. Jadi kalau 64 dibagi 5, lebih daripada 12 ya. Nah, tapi kalau 20 tahun kita hold, kita simpan, kita tahan 900% Bapak Ibu. 900% bagi 20 berarti 45% setahun. Kalau kita nahannya 20 tahun. Sementara manajemen fee yang harus kita bayar kalau 20 tahun tadi adalah 3,5 per tahun. Kalau 20 tahun ya kali 20. Sementara per tahun 3,5. Sementara ini kalau kita hitung 45% setahun kenaikannya dalam 20 tahun. Sementara biayanya hanya 3,5. Masih profit gede nggak nih 45%? Hanya keluarin biaya 3,5. Besar banget, Pak. Besar banget. Dan itu pun 3,5 kita bayar dari uang yang kita ambil, bukan dari nilai emas kita. Nah, jelas ya hitung-hitungannya ya tentang GCA. Jadi sangat dahsyat Bapak Ibu GCA itu. Makanya Bapak Ibu jangan lupa sebelum Bapak Ibu belanja, ambil jadikan emas dulu, baru Bapak Ibu GCA akan lagi ambil tunai. Uang kita balik kok. Ya, hanya simpan 15%-nya saja. Tapi itu 15% uang kita, tapi setara dengan 100% dalam bentuk emas. Itu Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita masuk produk GAE. Ini produk kedua yang berbeda, ya, tidak sama. Produk GAE ini adalah pembiayaan. Nah, ini kalau di bank syariah namanya pembiayaan, ya, atau permodalan untuk beli emas fisik. Oh, suaranya kok hilang ya? Halo, tes, cek. Suara saya kedengaran? Yang lain? Halo? Kedengaran. Oke. Jelas, Pak. Aja yang main lampunya. Dengar. Yang Jelas. hilang mungkin tadi ada telepon masuk atau apa, diklik balik aja speakernya supaya bisa jelas ya. Oke. Nah, jadi ini adalah pembiayaan atau pemodalan yang mana kita cukup store 10%-nya sebagai DP. Nah, 90%-nya ditambahkan oleh pihak bank. Nah, ini mirip seperti Bapak Ibu beli rumah Bapak Ibu. Kalau kita beli rumah, jarang orang yang bayar tunai lunas. Misalnya agar rumahnya 1 miliar, biasanya kita hanya bayar DP di bank, minta bantuan bank ya untuk kredit 90%-nya. Bank yang bayarin kasih lunas, dan kita sudah punya rumah Bapak Ibu. Tapi bedanya di bank, kita harus cicil ya. Dan ini bedanya produknya emas. Kalau tadi contoh produknya rumah, tapi kurang lebih barangnya, konsep logikanya sama Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di bank-bank syariah juga ada bantuan pembiayaan beli emas seperti ini. Cuma yang membedakan di tempat kita tidak ada tagihan cicilan, tidak ada resiko lelang Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita lihat konsepnya sederhana. Kita punya modal 1 unit saja, yaitu harga 250. Kemudian kita dapat pembiayaan atau bantuan modal 9 unit. Yang mana nilainya tentunya 9 kali 250. Jauh lebih gede dari modal yang kita setor. Sehingga kita dapat emas 10 unit atau $2.500 nilainya saat dibeli. Ya, 2.500. Padahal modal kita hanya 1 unit ini. Nanti ditambah manajemen fee sedikit, $78 untuk 1 tahun. Ya, tapi emasnya tercatat milik kita, nama kita 2.500. Nah, pinjaman yang 9 unit ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan sama sekali. Ya, tidak ditagih cicilan sama sekali. Ya. Tidak ada risiko lelang. Kemudian harga emas pun lebih murah karena perusahaan hanya ambil keuntungan 3% dari harga market, 3% per unit. Sementara kalau di market dunia, kalau di toko di luar sana Anda beli emas, itu selisihnya 11%. Kalau Anda beli emas lewat bantuan bank juga selisihnya 11%. Kita hanya selisih 3%. Nah, kita dikenakan manajemen fee hanya 3,5% setahun. Sementara di luar sana 11% lebih. Dan 3,5% per tahun ini dibebankan hanya harian. Kalau 10 hari kita sudah
jual sudah untung, beban kita 10 hari. Yang 78 ini akan dikembalikan, hanya dikurangi beban 10 hari. Ya, jika 1 tahun Bapak Ibu nggak jual-jual, di tahun kedua tidak ada tagihan. Tidak harus langsung, tidak ditagih lagi 78. Tapi nanti dihitung setelah Bapak Ibu jual Bapak Ibu. Ya, jadi belakangan hitungnya. Oke. Nah, Anda berhak mendapatkan keuntungan 10 unit emas ini. 10 unit emas ini apabila harganya naik, maka Anda berhak menerima keuntungan dari kenaikan 10 ini. Padahal kita hanya modal 1 unit. Nah, otomatis keuntungan kita 10 kali lebih besar daripada kenaikan di market. Di market naik 1%, berarti untung kita 10 kali. 10 kali 1. Di market naik 5%, keuntungan kita 5 kali 10, yaitu 50% Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap pembelian kita, ya. 1 unit itu ekuivalen dengan 10 unit emas tadi ya Pak? Atau gimana? 1 unit ini kalau gramnya nanti tergantung harga emasnya. Tapi uang kita 1 unit, nilai emas kita 10 unit. Nah, saya akan masuk ke contoh. Nah, ini contoh sertifikatnya. Setiap pembelian ada sertifikatnya. Di sini dijelaskan nih, ada nama kita nih nanti muncul di sini ya, tanggal berapa kita beli, berapa nomor kodenya di sini. Ini ada pembelian barang GAE 10, cuma 1 unit. Kita hanya down payment 250 DP. Nah, ini dianggap down payment. Nah, ini bantuan modal yang 2.250. Ini manajemen fee-nya 3,5%. Ini gram emasnya. 41 gram pada saat saya beli di harga 60. Hari ini kalau Bapak Ibu beli nggak sampai 41 karena harga udah naik. Kurang lebih mungkin hari ini ada 38 ya. 38 sekian. Nah, kalau hari Iya, ini. Pak. Ya. Nah, tapi modal kita kan cuma ini. Ditambah manajemen fee tadi. Ya, kalau kita beli di toko 38 gram ini Bapak Ibu, ya udah 38 juta. Tapi di sini hanya modal $250 ditambah manajemen fee, nggak sampai 5 juta. Tapi udah dapat 38. Nah, inilah mari kita bandingkan beli emas GAE 10 dengan emas cetakan. 1 unit GAE 10, modal kita $250 ditambah manajemen fee sedikit, jadi total modalnya kurang lebih 5 juta. Harusnya hari ini nggak sampai 5 juta, hanya 4,8 sekian. Ya, anggap aja 5 juta. Dan kita dapat emas sekitar 40 gram atau 38 gram lah kalau hari ini. Ya, nah, selisih harga kita dapat lebih murah. Daripada market dunia kita hanya dapat selisih 3%. Kalau di toko selisihnya 11% Bapak Ibu. Ya, jadi saat harga market naik 3% kita udah balik modal. Kalau harga market naik 5%, Bapak Ibu udah untung 20%. Padahal di market baru naik 5%. Nah, saat harga naik, keuntungan kita dikali 10, Bapak Ibu. Itu yang tadi. Harga naik 5%, keuntungan kita bukan 5%, tapi 50% kenaikannya. Dan pinjaman tadi tanpa cicilan, tanpa risiko lelang. Nah, coba kita bandingkan. Dengan uang yang sama-sama 5 juta. Kita pergi ke toko, beli emas cetakan di mall atau apapun. Kita dapat mungkin sekitar 5 gram. Nggak nyampe juga sih sekarang. Ya. Selisih harga di toko itu 11% dari market dunia. Sementara kita hanya selisih 3%. Di toko selisihnya 11% Bapak Ibu. Ya, jadi harus tunggu di market naik 11%. Mungkin butuh 1 tahun lebih. Baru Bapak Ibu bisa kembali modal. Sementara dengan GAE 10 bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Harga udah naik. Bisa 2 bulan tergantung harga itu. Nah, kalau kita beli dengan pembiayaan bank, ada cicilan dan ada lelang Bapak Ibu. Nah, nampak kelihatan beda? Beda banyak atau beda dikit beli GAE 10 dengan beli emas di toko? Beda banget Pak. Beda banyak. Ya, otomatis untungnya juga banyak, 10 kali bedanya Bapak Ibu. Jika di market baru naik 10%, untung kita bukan 10%, tapi kali 10. Karena barang kita 10 unit. Padahal modal kita 1 unit. Kenapa bisa 10 unit? Karena ditambahkan 9 unit oleh tadi Bullion Bank. Maka untung kita menjadi 100%. Padahal di market baru naik 10% Bapak Ibu. Ya, kalau naiknya 20% baru kita jual ya untung kita 20% kali 10 unit. Yaitu 200% Bapak Ibu. Jadi kalau modal awalnya 100 juta,
Begitu di market naik 20%, Bapak Ibu jual, jadinya berapa? Jadinya 300 juta Bapak Ibu. Wah, dahsyat nggak nih? Dan untuk 20% Bapak Ibu nggak perlu nunggu bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Harga market baru naik 15% saja. Ini hanya dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu, naik ke sini 15%. Keuntungannya bukan 15%, padahal di market 15%, tapi keuntungannya 15% dikali 10, yaitu 150%. Bayangkan kalau Bapak Ibu beli GE 10 sebanyak 20 unit atau kurang lebih 100 juta ini. Nah, berapa uang Bapak Ibu? 150%. Keuntungannya 150% nih. Berarti keuntungannya aja 150 juta, betul nggak? Berarti kalau Bapak Ibu jual, Bapak Ibu terima 250 juta. Dalam waktu berapa lama ini? Hanya dari sini ke sini hanya 3 bulan Bapak Ibu. Memang tidak semua orang pasti selalu dapat 3 bulan. Bahkan ada yang 1 bulan, bahkan mungkin ada yang 6 bulan. Setiap orang tidak sama. Karena harga market di dunia ya beda-beda bergerakannya ya. Bisa cepat, bisa lambat Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya Kalau- Bapak Ibu, ya. Kalau kita jual anggaplah naiknya seperti ini ya. Tapi kan kita harus ngembaliin yang 9 unit tadi ya, Pak. Yang 2.250 ya kalau nggak salah. Ya, itu ini tambahan modalnya. sudah otomatis dikembalikan. Ini udah uang bersih kita terima setelah dikembalikan, Bapak. Oh, itu bersih. Oke. Bersih. Bersih. Nah, udah dipotong itu keuntungannya itu. Pembiayaan tadi udah dipotong. Ini udah keuntungan bersih yang kita terima. Nggak ada pengembalian apa-apa lagi nih. Nah, ini dahsyatnya. Ya. Oke, nah ini contoh ya. Ini sudah net cash out namanya. Udah uang bersih setelah dikembalikan bantuan pinjaman tadi. Ini 1 unit kan 250 harganya nih. Nilainya sudah 450 di sini naik. Dia untung 80% hanya dalam waktu 41 hari. Ini testimoni lah ya, salah satu testimoni dari ribuan testimoni yang ada Bapak Ibu. Ya, angkanya nggak sama nih. Ada yang 70% dalam 41 hari, ada yang 66% dalam 73 hari, ada yang baru 50% dalam 80 hari, ada yang cuma 29% dalam 135 hari. Jadi tidak sama, karena pada saat kita beli bisa jadi harga emas turun dulu, baru dia naik lagi. Nggak selalu naik, bisa jadi turun dulu, baru naik kembali. Jadi ada yang waktunya singkat, ada yang waktunya cepat. Kemudian ini testimoni masuk ke rekening, pada saat dia jual, dia minta langsung masuk